Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-19 dari video berseri atau playlist bertema belajar Matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat animasi pada Matplotlib. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, serupa dengan sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, untuk sesi pembelajaran kita kali ini pun kami sudah menyiapkan sebuah notebook. Di sini kita akan switch dulu ya guys ke presentation mode. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat animasi pada Matplotlib. Kita langsung lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini seperti biasa, pertama-tama kita akan import dulu beberapa modul penting. Pertama-tama di sini kita akan aktifkan dulu magic command Matplotlib inline. Kita eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Magic command Matplotlib inline ini akan berperan untuk melakukan redirection output yang dihasilkan oleh Matplotlib sehingga bisa ditampilkan pada halaman Jupyter Notebook. Lalu berikutnya di sini kita akan import beberapa modul dan sebenarnya ada dua modul penting nih guys di sini, yaitu Matplotlib dan NumPy. Hanya saja di sini kita juga menyertakan beberapa modul spesifik. Salah satunya adalah Matplotlib PyPlot yang kita import sebagai PLT. Lalu ada juga Matplotlib Animation di mana kita mau mengimport secara spesifik func animation-nya. Dan juga kali ini kita akan mengimport display dari modul IPython. Nah, kita eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Di sini kami juga melakukan printout terkait versi dari Matplotlib dan juga NumPy yang kami gunakan saat ini. Bisa nampak di sini ya guys, versi Matplotlib yang kami gunakan saat ini adalah 3.3.2, sedangkan versi NumPy-nya adalah 1.19.2. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini pertama-tama kami akan sedikit melakukan review terkait figure terlebih dahulu. Untuk membuat suatu objek figure, bisa kita tempuh dengan memanggil fungsi plt.figure. Nah, untuk kasus kita kali ini, objek figure-nya kita tampung ke dalam variabel fig. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, tidak ada tampilan apapun juga. Karena pada dasarnya objek figure itu seperti kontainer besarnya. Dan untuk menampilkan sesuatu atau untuk menggambar atau melakukan plotting, kita membutuhkan area gambar. Nah, area gambar dalam Matplotlib itu dikenal dengan istilah akses. Nah, bagi kalian yang masih bingung membedakan antara figure dan akses, kami sarankan kalian untuk merevisit kembali video pertama dari seri pembelajaran Matplotlib ini. Nah, di sini karena pendekatan yang kami gunakan adalah dengan menggunakan pyplot style, maka objek aksesnya dapat dibentuk secara implisit. Nah, sebagai contoh di sini nih guys. Di sini kita tidak membentuk objek akses secara eksplisit, melainkan kita bentuk objek aksesnya sewaktu kita menentukan xlim dan juga ylim. Kita coba aktifkan dulu ya guys scriptnya di sini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, plt.xlim dan juga plt.ylim ini digunakan untuk menentukan limit atau batas bawah maupun batas atas, baik untuk sumbu x maupun sumbu y-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, xlim-nya kita set 0,4. Artinya, sumbu x-nya ini akan memiliki jangkauan mulai dari 0 sampai dengan 4. Sedangkan untuk y-limnya di sini kita set negatif 2,2. Artinya, nilai terkecil untuk sumbu y kita kali ini adalah negatif 2, sedangkan nilai terbesarnya adalah 2. Nah, di sini kita coba lakukan beberapa modifikasi ya guys. Semisal saja di sini 0,8. Seperti ini. Lalu berikutnya di sini bukan negatif 2, melainkan negatif 4. Kita coba eksekusi ya guys sekarang scriptnya. Dan ini dia hasilnya. Kali ini untuk sumbu x-nya memiliki jangkauan mulai dari 0 sampai dengan 8, sedangkan untuk sumbu y-nya memiliki jangkauan mulai dari negatif 4 sampai dengan 2. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya terkait pemanfaatan fungsi xlim dan ylim ini.
Lalu berikutnya, untuk mulai melakukan plotting, kita akan memanggil fungsi plt.plot, di mana pemanggilan fungsi plt.plot ini akan meminta parameter berupa sekumpulan data yang ingin kita plotting. Nah, untuk kasus kita kali ini, sekumpulan datanya kita isi sebagai sekumpulan data kosong. Makanya di sini kita cukup tampilkan kurung siku buka lalu diikuti dengan kurung siku tutup. Nah, kita coba ya guys, aktifkan dulu scriptnya di sini. Nah, untuk kasus kita kali ini, kami sengaja melakukan printout terkait plottingnya. Dan di sini plt.plot akan menghasilkan suatu objek, dan setelah kita printout, kita bisa lihat di sini ya guys, objeknya adalah berupa objek matplotlib.lines.line2d. Nah, bagi kalian yang ingin memahami lebih lanjut terkait objek ini, kalian bisa membuka dokumentasi dari matplotlib. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, berikutnya di sini kita akan coba membuat animasi pada matplotlib. Di sini kami sudah menyiapkan suatu script, kita akan coba eksekusi dulu ya guys scriptnya. Kita scroll down. Bisa nampak di sini ya guys, ini merupakan hasil plottingnya. Dan kali ini hasil plottingnya bukan berupa hasil plotting yang statis, tetapi berupa animasi. Nah, kita akan pelajarin nih guys, bagaimana cara untuk membentuk animasi semacam ini. Kita scroll up dulu di sini. Tahapannya cukup sederhana. Pertama-tama kita perlu membentuk objek figure dan juga objek akses. Nah, pada kasus kita kali ini, objek figurnya dibentuk dengan memanggil fungsi plt.figure, di mana objek figure yang dihasilkan ini akan ditampung ke dalam variabel fig. Selanjutnya kita menentukan area gambarnya, di mana untuk sumbu X-nya kita tetapkan jangkauannya itu mulai dari 0 sampai dengan 4, sedangkan untuk sumbu Y akan memiliki jangkauan mulai dari -2 sampai dengan 2. Dengan menentukan X-lim dan Y-lim ini, maka secara implisit objek akses pun akan terbentuk. Lalu berikutnya, kita juga akan mulai melakukan plotting di sini dengan memanggil fungsi plt.plot, di mana kita menyertakan sekumpulan data kosong. Dan kita tahu ya guys dari slide sebelumnya, bahwa pemanggilan fungsi ini akan menghasilkan suatu objek, yaitu objek matplotlib.line2d. Nah, untuk mengendalikan garis pada objek matplotlib.line2d ini, bisa kita lakukan dengan mengakses indeks ke nolnya. Oleh karenanya, di sini kita mengakses indeks ke nolnya, di mana indeks ke nol ini nanti akan kita tampung ke dalam variabel line. Nah, berikutnya di sini kita mendefinisikan suatu fungsi sederhana yang kita beri nama animate, dan akan meminta parameter yaitu i. Nah, fungsi animate ini pada dasarnya akan menyiapkan nilai untuk x dan y, di mana nilai x ini akan dibentuk dengan memanggil fungsi np.linspace 0,4000. Artinya akan dibentuk sekumpulan deret bilangan dengan nilai terkecil 0 dan nilai terbesar 4, sejumlah 1000 data point. Lalu berikutnya kita akan menyiapkan sekumpulan data kedua yang akan kita tampung ke dalam variabel y. Nah, nilai untuk variabel y ini akan diperoleh dengan mengenakan operasi sinus terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam variabel x. Dan detail operasinya lebih kurang seperti ini nih guys. Lalu berikutnya kita akan mulai membentuk garisnya dengan memanggil line.set_data lalu disertai nilai x dan y-nya. Dan terakhir kita akan mereturn atau mengembalikan nilai lainnya. Fungsi ini kita definisikan agar bisa digunakan sewaktu kita memanggil funcAnimation. Nah, sebenarnya funcAnimation inilah yang akan menjadi fungsi utama untuk menghasilkan animasi. Nah, funcAnimation ini nanti akan membutuhkan beberapa parameter nih guys. Parameter yang pertama adalah figurnya, di mana di sini kita menyertakan variabel fig yang menampung objek figur kita. Lalu berikutnya di sini kita menspesifikasikan atau memanggil fungsi animasi kita. Nah, di sini kita panggil animate. Animate ini merupakan nama fungsi yang kita definisikan di sini nih guys. Lalu berikutnya di sini kita juga melakukan pengaturan terkait parameter frames. Nah, nilai parameter frames ini akan menentukan jumlah frame yang akan kita gunakan untuk membentuk animasi kita. Semakin tinggi jumlah frame-nya, tentunya semakin halus animasinya. Hanya saja prosesnya juga menjadi semakin berat. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil nilai frames-nya, maka animasi yang dihasilkan pun akan semakin kasar. Nah, sebagai contoh di sini ya guys, semisal saja kita turunkan jumlah frames-nya menjadi 25. Seperti ini. Lalu kita coba eksekusi ulang skripnya. Kita scroll down. Nah, ini dia guys hasilnya. Bisa nampak di sini ya guys, animasinya menjadi lebih kasar. Ini terjadi karena jumlah frame yang terlalu kecil, yaitu 25.
Di sini kita akan coba kembalikan lagi ya guys ke nilai semula yaitu 200. Lalu kita coba eksekusi ulang skripnya. Kita scroll down dan ini dia hasilnya. Nah, kali ini lebih smooth ya guys karena jumlah frame-nya lebih banyak. Oh, kali ini malah jumlah frame-nya lebih besar ya, 256. Kita set aja semisal di 200. Lalu berikutnya di sini kita juga melakukan pengaturan terhadap parameter interval. Nah, nilai parameter interval ini semakin besar, maka akan menghasilkan animasi yang semakin lamban. Sedangkan kalau nilai parameter intervalnya kita berkecil, maka akan dihasilkan animasi yang lebih cepat. Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan coba ubah ya guys nilai intervalnya. Semisal saja kali ini kita akan ubah nilai intervalnya menjadi 5. Lalu kita coba eksekusi ulang skripnya. Lalu kita scroll down. Dan ini dia hasilnya. Bisa nampak ya guys, kali ini animasinya berjalan dengan lebih cepat bila dibandingkan sebelumnya. Nah, nilai interval sebelumnya adalah 20, dan nilai interval kita kali ini adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan coba nih guys, naikkan nilai intervalnya. Semisal saja nilai intervalnya mau kita naikkan menjadi 50. Kita coba ubah ya guys di sini, jadi 50. Lalu kita coba eksekusi ulang skripnya. Berikutnya kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Bisa nampak di sini ya guys, animasinya menjadi lebih lamban, bahkan jauh lebih lamban bila dibandingkan sebelumnya. Nah, bagaimana guys terkait dengan parameter frames dan interval? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan coba pahami beberapa skrip berikutnya. Nah, skrip berikutnya ini berbicara mengenai mekanisme untuk menampilkan hasil animasinya agar bisa ditampilkan ke dalam format HTML. Nah, di sini func animation ini akan menghasilkan objek animasi yang kali ini kita tampung ke dalam variabel anim. Nah, objek animasi ini bisa kita konversikan menjadi HTML5 video. Caranya cukup sederhana, di mana kita cukup memanggil fungsi atau metode to_html5_video. Nah, begitu kita panggil metode atau fungsi ini, maka objek animasi ini akan kita konversikan menjadi HTML5 video. Nah, objek HTML5 video yang dihasilkan ini kita tampung ke dalam variabel video. Selanjutnya, untuk menampilkan HTML5 video ke halaman web browser kita, bisa kita lakukan dengan memanggil display.html, lalu kita masukkan objek videonya. Nah, tetapi di sini belum selesai nih guys, karena yang akan dihasilkan dari pemanggilan fungsi display.html adalah objek HTML. Objek HTML ini lalu kita tampung ke dalam variabel HTML. Nah, selanjutnya barulah kita tampilkan objek HTML ini ke halaman Jupyter Notebook kita. Caranya kita panggil display.display, lalu kita sertakan objek HTML-nya. Nah, di sini prosesnya memang agak sedikit panjang ya guys. Tetapi ada kemungkinan pada versi-versi Matplotlib berikutnya, mekanisme ini akan menjadi lebih sederhana dan lebih ringkas. Lalu di akhir, di sini kita tidak memanggil plt.show, tetapi kita justru memanggil plt.close. Nah, mengapa kita panggil plt.close? Untuk lebih jelasnya, kita coba komentar dulu ya guys. Plt.close-nya kali ini kita coba komen dulu. Lalu kita coba eksekusi ulang skripnya. Dan kita akan lihat ya guys, efek ketika plt.close-nya kita nonaktifkan. Kita coba scroll down di sini. Di sini muncul animasinya, tetapi kita juga memunculkan yang versi statiknya. Nah, tampilan statik ini sebenarnya dihasilkan dari frame yang ke-200 atau frame yang paling akhir. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan tampilan animasi yang ada di sini, kita membutuhkan 200 frame atau 200 hasil plotting berbeda semacam ini. Nah, ke-200 frame tersebut atau ke-200 hasil plotting tersebut akan kita tampilkan satu persatu secara bergiliran dengan interval yang kita atur di sini nih guys. Harapannya bisa makin dipahami ya guys bagaimana proses terjadinya animasi yang ada di dalam Matplotlib ini. Oleh karenanya tidak mengherankan ya guys ketika kita naikkan jumlah frames-nya, maka proses untuk membentuk animasinya juga makin lama. Karena jumlah frames ini akan berkorelasi dengan banyaknya static plotting yang akan dibentuk atau dihasilkan. Di sini kita akan coba aktifkan lagi ya guys plt close-nya agar frame terakhir ini tidak dimunculkan di halaman Jupyter Notebook. Di sini kita coba aktifkan lagi, lalu kita coba eksekusi ulang skripnya. Lalu kita scroll down di sini, dan ini dia hasilnya. Nah, demikian sesi pembelajaran terkait cara untuk membuat animasi sederhana pada Matplotlib. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan Matplotlib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan,
Terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini semua akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.